kondisinya Aisyah gimana? Apa dia baik-baik aja juga kan? Tadi aku udah periksa semuanya. Aisyah baik-baik aja kok. Tekanan darahnya normal, nadinya normal, oksigen dalam darahnya juga normal. Terima kasih Natasha. Ngomong-ngomong, tadi aku udah ketemu sama Mama Lydia. Aku udah tanya, tapi dia tetap ngelak. Katanya dia malah dijebak untuk membuat nama dia jelek. Aku sih nggak sepenuhnya percaya sama Mama, tapi kan aku juga gak punya bukti. Atau enggak, coba cek CCTV yang arah ke jalanan. Kayaknya harusnya bisa deh, Mas. Iya ya, aku nggak kepikiran. Kamu bener juga Natasha. Di situ aku bisa tahu plat nomor mobilnya kan? Pokoknya orang-orang yang ingin melukai Aisyah dan anak-anak aku nggak akan pernah aku maafkan. Ternyata Dimas masih peduli sama Aisyah. Tapi untuk apa Dimas sikapnya menyebalkan seperti itu? Ih, kamu kenapa sih Bianca kok marah-marah? Aku kesel, Mama, kesel. Rencana aku tuh selalu aja gagal terus. Kenapa sih selalu aku yang sial? Terus kamu mau apa sekarang? Mau nyerah aja? Gak, Ma, aku gak mungkin nyerah dong, Ma. Aku gak akan mungkin membiarkan Aisyah untuk hidup bahagia. Aisyah bisa aja tinggal di rumah Mas Dimas. Tapi aku, Bianca, aku gak akan kasih dia kesempatan untuk hidup tenang. Aku akan bikin dia dan anak-anaknya terus merasa terancam dengan cara aku akan terus meneror dia seumur hidupnya. Di mana? Mas, lihat deh. Itu tuh. Ada CCTV rumah orang yang ngarah ke jalanan, Mas. Kita kayaknya bisa coba tanyain deh. Siapa tahu CCTV itu ngerekam plat mobil sama motor preman-preman tadi. Ayo kita ke sana. Jadi ini Pak, untuk hasil dari CCTV-nya. Izin saya cek ya Pak. Silakan Pak. Mas, itu kan plat nomor mobil sama motor yang ada di situ tadi. Syukurlah kelihatan. Ini buku Bapak ya? Boleh saya minta kertas? Iya, boleh Pak, silakan. Baik, gimana Pak? Sudah cukup? Saya rasa cukup. Terima kasih udah mengganggu waktunya Bapak. Tidak masalah. Terima kasih. Makasih, Pak. Kembali.
Selamat siang Pak Dimas. Terima kasih udah datang. Iya Pak. Saya minta tolong sama kamu, tolong cek plat nomor ini sama nomor handphone yang tertera. Kalau misalkan udah ada kabar, tolong segera kabari saya ya. Ya udah, saya permisi ya Pak. Mas Dimas, sebenarnya apa sih rencananya Mas Dimas? Aku akan tambah satpam untuk jaga rumah. Untuk memastikan bahwa nggak akan ada lagi orang yang bisa mencelakai Aisyah dan anak-anak aku. Ayo kita pulang. Saya minta kalian awasi rumah ini baik-baik. Jangan sampai lengah. Siapa? Dimas saya banyak orang tuh jaga rumah ini. Sial. Keduluan gue. Aisyah, tuh kamu lihat Pak Dimas nambah jumlah satpam di rumah. Nanti kalian gantian jaga. Dan pastikan jangan sampai orang luar berani-berani masuk ke dalam rumah. Apalagi mencelakai penghuni rumah. Paham kalian? Siap, Pak! Siap! Pak Dimas menambah satpam yang baru. Saya harus laporkan ke Bu Bianca. Sekarang Pak Dimas sudah menyewa banyak satpam baru. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Aisyah aman. Berarti emang Mas benar-benar pengen rumah ini aman. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa aku tetap nggak aman ya Bu. Halo, kalian dengarkan saya baik-baik ya. Oke, kali ini jangan sampai gagal lagi. Baik, Bu. Saya akan lakukan. Ibu tuh lega loh sebenarnya. Karena kamu dan anak kamu bisa lebih aman, Aisyah. Ya, Natasha. Kalian langsung jaga. Ya, baik. Mas Dimas, aku ke kamar dulu ya. Ya udah, aku juga mau cek data-data di kantor. Dimas, baik. Apalagi Sampai kapan lu bersikap kayak gini? maksud kamu apa ya? Lo tuh seolah-olah pengen nunjukin sama dunia kalau lo benci banget sama Aisyah. Padahal lo itu masih cinta sama dia, gue tahu.
Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, Setia? Jangan so tau kamu. Udahlah, Dim. Lo usah banyak orang di luar sana untuk menjaga rumah ini. Buat lindungin Aisyah kan? Apa? Lindungin Aisyah? Setia, saya udah gak peduli sama Aisyah. Saya sewa banyak satpam untuk jaga rumah ini. Untuk jaga anak-anak saya. Dan untuk jaga Natasha. Karena untuk saat ini, cuma Natasha, perempuan spesial buat saya. Ya udah, sekarang bagi tugas saja. Saya jaga ke sana, kamu jaga ke sana. Ya, baik Pak. Yuk. Saya cek belakang ya. Gimana Bianca? Kamu udah jalanin semua rencana kamu? Udah Ma, ini aku lagi nunggu hasilnya. Lama banget. Tapi apa preman suruhan kamu itu bisa dipercaya nggak ya? Dan apa dia bisa melakukan semua pekerjaannya dengan baik? Satu hal lagi juga yang harus kamu ingat Bianca. Di rumah itu ada Karissa. Mama nggak mau loh. Kalau sampai Karissa kenapa-kenapa. Mama tenang aja. Aku udah pikirin itu, Ma. Aku udah kasih tau mereka tentang Karissa. Dan aku udah kasih tau mereka untuk tidak menyentuh Karissa. Oke. Kalau gitu Mama lega dengarnya. Dia nggak tidur ya, Bu? Mungkin Fadil udah kebanyakan tidurnya Aisyah. Jadi sekarang segeran dikit tuh. Yang penting gak rewel ya sayang. Nenek Anti, Tante Aisyah. Boleh nggak Karissa ajak dede bayinya main? Boleh sayang, tapi kalau ada Juna lagi bobo. Sama adik Fadil dulu ya. Makasih ya Tante. Dede Fadil, kita main yuk.
Mau ajak main kemana kakak Karissa? Kita main kemana ya? Kakak renang aja ya, Nek. Ya udah, nenek temenin main ke kolam renang ya. Biar tante Aisyah jagain Dede Juna. Yuk. Ya, Nek. Sayang. Mau hati ya? Iya. Ayo sayang. Ya, Nek. Dede banget, ketawa. Lucu ya dedenya. Iya, Nek. Senyum. Nah, kakak Karissa katanya mau main umpet-umpetan. Iya, Dede Fadil cari ya. Kakak Karissa mau ngumpet. Iya. 1, 2. Mana ya kakak Karissa ya? Ngumpet di mana ya Fadil? Waduh. Loh, kok nggak ada? Tekanan darah Mas masih naik turun loh, Mas. Mas nggak boleh stres, jangan banyak pikiran, jaga kondisinya, Mas. Terima kasih Natasnya. Ya, sama-sama. Aku ambilin obatnya Mas Dimas ya. Kamu terus awasi ya. Siap. Kamu kemana? Siap kontrol halaman belakang. Yaudah, kerja yang benar. Siap, laksanakan. Itu satpam mencurigakan banget gerak-geriknya. Ngapain dia ngeliat-ngeliat kamar baby? Atau jangan-jangan dia orang suruhan yang menyalahkan bayi? Gue harus pastiin Aisyah sama anaknya baik-baik aja. Aisyah. Kenapa, Mas? Ganggu nggak? Kenapa ya? Nggak apa-apa sih, cuma mau mastiin aja. Lu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok.
Ternyata satpam itu cuma mau jalan ke halaman belakang. Mas Setia, Ya? sebenarnya ada apa sih Mas? Gak apa-apa kok. Cuma mungkin karena gue parno, jadi bawanya curiga mulu. Curiga sama? Mas beneran aku gak kenapa-napa kok. Mas Setia balik ke kamar lagi aja ya. Iya, ini juga mau balik kamar. Ya udah, yang penting lo nya baik-baik aja ya. Juna, Mama jahat banget yang ngomong kayak gitu ke Om Setia. Padahal Om Setia selalu baik sama kita. Tapi mau gimana? Mama harus jaga perasaan papa kamu. Karena Mama gak mau kalau misalnya papa kamu makin benci sama kita. Maafin aku Mas Setia. Kakak Karissa, kemana? Bah, ternyata di sini Kakak Karissa. Senyum-senyum dedeknya. Dedeknya seneng, Nak. Dedek Fadil seneng banget mainan sama kakak Karissa. Karissa ngumpet lagi ya, Nek? Ngumpet lagi? 1, 2, 3 udah belum? Aduh, lama ya kakak Karissa ngumpetnya. Ya, Nana sama Dede Fadil kok nggak cariin Karissa sih? Kemana ya? Lah, ini kakak Karissa datang lagi. Oh, senyum-senyum. Cari Karissa lagi ya, Nek. Karissa mau ngumpet lagi. Sebentar, kalau mainan hati-hati ya. Lantai kolam renangnya licin. Nanti Karissa bisa kepleset loh. Ya, hati-hati ya, jangan jauh-jauh ya, Nak. Gak apa-apa kok, Nek. Karissa udah biasa. Ya udah, hati-hati. Bete juga di kamar ini. Ngapain ya? Keluar ah, cari udara segar. Wah, ada capung tuh. Tangkap apa Dede Fadil? Dede Fadil pasti senang. Ya,
terbang. Wah, di situ tuh pasti ketangkep. Capung. Ya pergi. Ya. Suaranya Karissa. Ya Allah, ya Allah. Bu Yanti kenapa tuh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah Karissa, Karissa, ya Allah, tolong. Itu kayak suara Bu Yanti. Tolong Karissa. Kok dia teriak-teriak minta tolong ya, Mas? Tolong, ya Allah, tolong. Bu Yanti kenapa? Tolong! Karissa! Tolong Karissa kejebur kolam! Tolong! Ya Allah! Karissa! Setia, tolong Karissa! 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 Ada apa? Bu Yanti, kenapa Bu Yanti? Karissa! Mas, Karissa kejebur kolam! Karissa! Maksudnya, maksudnya. Karissa! Astagfirullahaladzim. Karissa! Karissa! Ini Mas. Mama tidur, tidur. Karissa, ya Allah, Karissa sadar nak. Ya Allah Karissa. Bisa bangun sayang. Karissa bangun, Karissa. Biar aku ya Mas, biar aku. Alhamdulillah ya Allah. Papa kan udah bilang sama kamu, kalau main deket kolam jangan deket-deket, nanti kepleset gimana? Untung kamu selamat, ya? Ini Karissa nggak apa-apa. Tadi ada om-om aneh keluar dari balik sumpak, Pak. Karissa kaget, Manus jadi kepleset deh. Om-om aneh?
Astagfirullahaladzim, aku tinggalin Juna sendirian. Aisyah! Juna. Alhamdulillah sayang, kamu gak kenapa-napa. Kok jendela kebuka? Jelas-jelas juga tadi ketutup. Ada siapa-siapa, kecuali satpam. Aisyah? Gimana keadaan Juna? Juna nggak apa-apa, Bu. Cuman jendelanya kebuka, Bu. Aisyah. Juna gimana? Aisyah, gimana Juna? Juna nggak kenapa-napa. Tapi kayaknya ada yang sengaja mau masuk ke sini deh. Soal jendelanya kebuka, jelas-jelas tadi ketutup. Coba aku cek. Sayang, di sini dulu ya. Sebentar. Gak ada yang aneh di sini, Aisyah. Mungkin di saat kamu pergi, lupa kamu tutup kali. Enggak, Mas. Masalahnya aku inget banget itu jendela ketutup. Tapi masa iya sekarang kebuka sih? Mas, kamu harus cek satpam, Mas. Siapa tahu mereka ngeliat ada sesuatu yang aneh, Mas, di sini. Iya Mas, kayaknya sebaiknya emang kita harus periksa ke satpam juga deh. Takutnya ada orang yang berniat jahat masuk ke dalam rumah tapi satpam gak ada yang sadar. Iya, gue setuju. Ya udah, Karisa, kamu ganti baju dulu ya. Aisyah, kamu ke depan ya, biar Ibu yang jaga anak-anak kamu. Apa kalian lihat ada orang luar yang masuk ke sini? Enggak, Pak. Atau ada hal yang mencurigakan? Enggak, Pak. Semuanya normal. Kamu dengar sendiri kan, Aisyah? Semuanya aman, nggak ada apa-apa. Pak, Bapak kenal semua anggota Bapak kan? Tentu saja, Bu. Saya mengenali semua anggota saya.
Berarti Bapak tahu yang mana yang bukan anggota Bapak? Ya Bu, benar. Aisyah udah cukup. Ya tapi Mas, aku yakin banget kalau di rumah ini tuh ada yang menyusup. Udahlah. Semuanya udah aman kok. Nggak ada apa-apa. Udah, sekarang yang terpenting Juna baik-baik aja. Kamu nggak usah berlebihan seperti itu. Sekarang yang terpenting, kamu tuh jangan ceroboh. Kalau pergi jangan main tinggalin aja Juna sendirian. Nanti kalau ada apa-apa, kamu nyalain orang. Ya tapi Mas, aku yakin banget kalau di rumah ini tuh ada yang menyusup. Udahlah. Semuanya udah aman kok. Nggak ada apa-apa. Itu kan suara Dimas ngomelin Aisyah. Bener nggak Bianca? Iya, Ma. Coba deh Mama lihat videonya. Sekarang yang terpenting, kamu tuh jangan ceroboh. Kalau pergi jangan main tinggalin aja Juna sendirian. Nanti kalau ada apa-apa, kamu nyalain orang. Sepertinya Mas Dimas itu udah gak percaya lagi sama Aisyah. Dan aku rasa dengan beberapa teror lagi, pasti semua orang berpikir kalau Aisyah itu udah gila. Hebat anak mama. Cerdas kamu. Iya dong, Ma. Ya udah, karena nggak ada apa-apa, kalian boleh bubar. Ayo kita masuk. Tunggu Mas Dimas. Jangan-jangan salah satu satpam di rumah ini adalah penyusup. Aisyah, semua satpam di sini aku pesan secara khusus dari perusahaan agen terpercaya. Jadi kamu jangan sembarangan nuduh ya. Enggak, masalahnya tadi Karissa juga bilang kan kalau ada satpam yang bikin dia kaget, dia takut. Mas, Mama dengar Karissa masuk ke kolam. Iya, Ma. Ini dia, Karissa, cucu Oma. Kamu gimana? Nggak apa-apa kan, sayang? Iya, Oma. Ampun, untung cucu Oma baik-baik aja. Lain kali hati-hati ya. Terus ini ada apa nih? Kumpul-kumpul gini rame-rame. Bu, saya yakin kalau di rumah ini ada penyusup, Bu. Salah satunya adalah satpam di sini. Penyusup? OMG, Aisyah, kamu tuh jangan menghayal nggak karu-karuan ya. Masa satpam kayak begini kamu bilang penyusup, penjahat gitu maksud kamu? Ya enggak aja ya, jangan parnoan nggak karu-karuan kamu. Mam, apa yang dibilang Aisyah itu masuk akal. Apalagi tadi Karissa bilang dia lihat om-om aneh yang tiba-tiba keluar dari balik semak.
Betul juga. Tapi apa mungkin salah satu dari mereka? Iya Pak, Om yang Aisyah lihat pakai baju sama kayak Om Sapam. Terus juga pakai masker. Sayang, kamu bisa kenalin wajah mereka nggak? Coba tolong kamu inget-inget dulu. Yang mana orangnya? Kayaknya anak ini kenalin gue deh. Gawat kalau gue ketahuan. Gak tahu Tante, semuanya mirip. Kaisa nggak bisa bedain. Untung. Oke, kalau gitu, coba kalian buka masker kalian, biar kalian bisa tahu muka kalian kayak gimana. OMG, Aisyah kamu nih ngawur banget ya kalau Sel kasih ide. Kan tadi Karisa dia bilang itu om-om satpamnya itu pakai masker. Terus kalau misalnya mereka semua disuruh buka maskernya, ya gimana Karisa bisa kenalin? Dipakai otak-otak, dipakai kalau ngomong bisa. Iya Tante, kalau nggak pakai masker, Kaisa juga nggak mungkin bisa kenalin. Nah, dengar nggak? Ini anak masih kecil loh, lebih pinter dibandingin kamu. Udah. Mas. Sepertinya aku harus bicara sama Mas. Tapi berdua aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalian bubar, langsung jaga lagi ya? Siap. Kamu sama Mama ya? Mas, tunggu. Apalagi? Kamu mau ikut? Kamu nggak denger apa? Tadi Natasha bilang mau bicara sama aku berdua. Sekarang sebaiknya kamu jaga anak-anak kamu. Jangan sampai ceroboh lagi. Dan aku nggak suka ya. Kamu khawatir yang berlebihan seperti ini. Nggak jelas tau nggak? Ayo Natasha. Ya udah yuk, kita juga masuk yuk, Karisa. Yuk masuk. Yuk, Oma. Aku ke kamar dulu, Mas. Gue masih nggak paham deh, kenapa Dimas terus bersikap seperti ini. Sementara sebenarnya dia itu masih peduli sama Aisyah. Apa sih yang Dimas sembunyikan?
kondisinya Aisyah gimana? Apa dia baik-baik aja juga kan? Tadi aku udah periksa semuanya. Aisyah baik-baik aja kok. Tekanan darahnya normal, nadinya normal, oksigen dalam darahnya juga normal. Terima kasih Natasha. Satpam yang itu, kenapa dia ngeliatin gue terus? Dan gerak-geriknya mencurigakan banget. Bukannya jaga kayak seperti yang lain. Apa dia yang gue lihat tadi yang jalan sampai celingkukan ke halaman belakang tadi? Gue harus lidiki. Akhirnya dia masuk juga. Mumpung ada waktu nih, sebaiknya gue cek satpam yang ada di mobil. Siapa tahu dia belum sadarkan diri. Ini kan masih jam kerja. Kok dia malah keluar? Mau kemana dia? Aman, sepi. Kayaknya nggak ada yang melihat. Mana dia? Ngapain dari situ? Dia belum sadar juga. Bagus. Dia ngapain tadi buka bagasi? Gelap banget. Ah, nggak kelihatan lagi. Ada apaan sih, Don? Pak Satya? Lagi apa Bapak di sini? Harusnya gue yang nanya. Lu tadi ngapain di sini? Hah? Ini kan jam kerja. Mestinya lu di rumah jaga-jaga. Maaf Pak, saya habis ngambil handphone yang ketinggalan di mobil. Ini? Ini mobil lu. Lu punya mobil? Iya Pak. Kalau di waktu luang saya jadi supir taksi online. Dan ini juga mobil nyicil. Kalau sewa nggak bakalan ada untungnya Pak. Ini juga belum lunas, makanya saya jaga dengan sangat hati-hati. Ya terus lu ngapain parkirnya sini? Di tempat yang jauh banget, hah? Tersembunyi lagi? Ya Pak, saya nggak enak. Saya nggak mau Pak Dimas tahu kalau saya punya mobil. Makanya saya parkir jauh dari rumah. Sial.
gue gak punya bukti untuk nuduh dia. Gue harus tetap tenang, biar Pak Setia nggak curiga. Pak, saya permisi dulu, Pak. Takut Pak Dimas cari saya kembali dulu ke rumah. Saya permisi, Pak. Gue harus lidiki orang ini lebih lanjut. Biarpun semua alasan yang dia bilang itu masuk akal, tapi tetap aja gue masih curiga. Akbar, nanti sore datang ya ke rumah. Gue perlu bantuan lo buat lakuin sesuatu. Kamu mau ngomong apa sama aku? Gini Mas, apa nggak sebaiknya kita percaya aja ya sama apa yang dibilangin sama Aisyah tadi? Bukannya aku nggak percaya, Natasha. Aku percaya. Cuma aku takutnya Aisyah beneran halusinasi karena terlalu paranoid atas kejadian tadi waktu Junama diculik. Apa nggak sebaiknya kita cari cara aja ya? Kita cari cara gimana supaya kita bisa buktiin apa yang dibilangin sama Aisyah tuh bener atau enggak sebenarnya. Mungkin aku akan pasang CCTV di titik tersembunyi yang satu juga nggak tahu supaya mengawasi mereka. Gimana? Menurut aku itu ide bagus sih Mas. Bianca, masa iya sih? Bianca. Apa aku hubungin Bianca aja ya? Yaudah, aku hubungin Bianca. Iya, Mama. Ada apa, Mama Lydia? Bianca, mau juga Mama yang tanya sama kamu. Kok malah kamu? Ini apa rencana kamu? Soalnya tadi di rumah ada ribut-ribut dan itu ada kaitannya dengan satpam baru yang diambil sama Dimas. Iya tentu dong, Ma. Siapa lagi sih yang punya ide brilian kayak gitu kalau bukan Bianca? Oh, OMG, Bianca. Rencana kamu tuh sebenarnya apa sih? Hah? Mama tuh pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Bianca, cepat kasih tahu Mama. Mama nggak main-main ya. Kasih tahu. Iya. Sebenarnya sih Bianca dengan senang hati pengen banget kasih tahu Mama. Cuma kata orang kalau rencana kita dikasih tahu semuanya ke orang lain, bisa-bisa rencana kita gagal. Jadi gimana kalau Mama duduk manis aja, duduk yang cantik, biar Bianca selesaikan rencana Bianca. Ngeselin banget. Keterlaluan banget Bianca. Dia nggak mau kasih tahu saya apa rencananya. Belum tahu dia ya. Hah? Dengar. Kalau kamu pikir rencana kamu paling hebat dan sempurna, bisa jadi kamu salah besar, Bianca. Karena yang jadi korban pertama di rumah ini bukan Aisyah, bukan Juna, melainkan adalah putri kamu sendiri, Karissa. Karissa tadi hampir tenggelam dan katanya itu terjadi karena dia kaget lihat ada orang yang gak dia kenal di area rumah ini. Kalau orang yang dia lihat itu adalah suruhan kamu, berarti kamu udah bikin anak kamu sendiri celaka, Bianca. Apa?
Karissa tenggelam. Ya ampun, bodoh banget. Hah? Bianca, apa kamu bilang? Ada apa sama Karissa? Mau baca nih. SMS dari Mama Lydia. Mau baca. Ampun deh Bianca. Kan Mama udah bilang dari awal sama kamu. Hati-hati sama orang suruhan kamu, jangan sampai Karissa kenapa-napa. Ini kok malah Karissa coba yang hampir celaka. Gimana sih? Ya itu dia mah, dasar orang bodoh kan. Disuruh gitu aja gak becus. Malah Karissa yang celaka. Sekarang aku harus kasih dia pelajaran. Hei Ma, kita harus pergi. Oke, waktunya pergantian shift. Kang shift sore, silakan pulang. Ada pesan dari Bu Bianca. Temui saya di lokasi yang saya kirim. Ada apa ya? Aisyah. Kalau ngantuk tuh tidur. Biar gue yang jagain anak-anak. Ya. Enggak kok. Aku nggak ngantuk-ngantuk banget, Mas. Ya udah Mas Setia, mendingan balik ke kamar lagi deh. Yang butuh tidur itu lo Aisyah, bukan gue. Mas. Tolong jangan paksa aku kayak gini, Mas. Asal Mas tahu, yang bikin aku bahagia itu bukan karena aku baik-baik aja. Tapi aku dapat maaf dari suami aku, Mas. Udahlah Bianca. Buat apa coba semua rencana kamu itu? Udahlah, lupain aja. Mendingan kamu sekarang pikirin kebahagiaan kamu dan juga Karissa. Udah, selesai. Hidup kamu bahagia. Aku gak akan mungkin bisa bahagia kalau Aisyah belum hancur. Kalau Aisyah belum hancur di tangan aku, Man. Karena apa? Karena Aisyah dan ibunya sudah merebut kebahagiaan kita. Mama jangan lupa itu. Eza, kamu kenapa? Nggak boleh ada orang yang ambil kamu, saya nggak boleh. Aisyah, kamu nih kenapa sih? Memangnya siapa yang mau ngambil anak kamu tuh siapa? Nggak boleh diambil. Anak aku nggak boleh diambil. Nih, Dimas Setia. Si Aisyah ditanyain kok malah jawabnya kayak begitu? Apa jangan-jangan Aisyah itu udah... Maaf,